Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dari kelompok 3 ingin melakukan praktikum kimia dasar 2. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang kelompok kami ingin sampaikan. Sebelumnya saya Kasmeri sebagai praktikan, Sultana Syafira dan Gina Yulestari sebagai sekretaris yang akan mencatat hasil praktikum ini dan menulis laporan praktikum ini, dan Caswa sebagai editor video ini. Untuk yang pertama, hal yang ingin sampaikan adalah kelompok kami ingin meminta maaf untuk keterlambatan pengumpulan video ini atau pengumpulan praktikum kimia dasar 2 tentang menentukan larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Oke, yang kedua, kelompok 3 sebenarnya sudah melakukan praktikum kimia dasar 2 yang kemarin kita melakukannya dengan bersama-sama dengan kelompok lain, cuma karena beberapa hal di video yang ini kurang tepat, jadi kita mengulang untuk melakukan praktikum lagi, dan saya sebagai praktikannya harus melakukan praktikum kembali. Itu poin kedua. Poin ketiganya, sebenarnya kesalahan di video yang ini memang tidak kesalahan yang terlalu berat atau kesalahan yang besar, cuma memang kurang tepat dalam menentukan tujuan praktikumnya. Itu beberapa hal yang ingin kelompok kami sampaikan. Semoga ibu pembimbing atau ibu pengampu kimia dasar 2 dimohon pengertian. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Nah, sebelum kita melakukan praktikumnya nih, setelah ada beberapa hal yang kelompok kami sampaikan, yang kedua adalah kita bahas terlebih dahulu tentang asam dan basanya. Asam adalah suatu senyawa kimia yang bila dilarutkan ke dalam air akan memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan basa itu adalah suatu senyawa kimia yang mengandung ion hidronium kan ke dalam air, itu akan memiliki pH lebih dari 7. Itu sekilas tentang asam basanya, dan di sini praktikumnya kan untuk menentukan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Di sini indikator alaminya ada air kunyit, ada air jeruk, ada air nanas, dan air wortel. Itu beberapa indikator alaminya. Dan untuk menguji inilah air cuka dan ini air sabun. Oke, nah untuk yang pertama, langkah yang pertama kita tentukan dulu alat dan bahannya. Nah, setelah alat bahannya sudah siap, yang kedua adalah kita menghaluskan indikator alaminya terlebih dahulu. Setelah sudah dihaluskan, ini adalah beberapa jenis indikator alami yang sudah dihaluskan ya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah indikator alami tadi yang sudah dihaluskan, kita masukkan ke dalam palet. Nah, ini masukkan ke dalam palet. Nah, sebelum itu palet-palet ini kita kasih nama untuk biar identifikasinya lebih gampang ya, biar nggak ketuker. Oke, kita kasih nama. Nah, indikator alami tadi itu untuk menguji cuka dan air sabun. Nah, di sini berarti paletnya kita tulis untuk barisan pertama, berarti indikator tadi dicampur dengan air cuka, dan barisan kedua nanti dicampur dengan air sabun, dan untuk yang ketiga nanti ini dicampur dengan aquades atau netral ya, yang aslinya perubahan warnanya kayak apa. Nah, sudah dikasih nama ya, di sininya dikasih label biar nggak ketukar. Setelah itu kita mulai masukkan indikator tadi dengan menggunakan pipet tetes ke dalam palet. Oke. Untuk yang pertama kita ke air kunyit terlebih dahulu.
Setelah sudah indikator alaminya sudah dimasukkan ke palet, yang berikutnya, langkah berikutnya adalah memasukkan bahan yang diuji untuk menentukan asam atau basanya. Yang pertama itu cuka, kita masukkan ya. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat untuk tahu perubahan warnanya ya. Nah, untuk langkah berikutnya untuk memastikan untuk memastikan bahan yang diuji tadi itu termasuk asam dan basa, kita menggunakan indikator universal. Bentuknya seperti ini. Nah, kita ambil beberapa ya. Nah, kita uji salah satunya. Dan ini bisa kita lihat untuk pH-nya, bisa dilihat di tempatnya, ini ada tingkatan pH-nya seperti ini. Oke, kita uji yang pertama dengan bahan yang diuji dengan ini ya, cuka. Coba kita masukkan. Jadi kesimpulannya untuk praktikum kali ini tentang menentukan asam basa dengan indikator alami, kesimpulannya adalah bila indikator alami tadi dicampur dengan bahan yang diuji yaitu cuka, warnanya lebih terang kayak warna-warna kuning, orange, dan lebih ke merah. Dan sedangkan untuk indikator alami tadi diuji dengan bahan uji sabun, itu warnanya lebih gelap, lebih ungu, lebih ke biru, dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat penjelasannya lebih jelas setelah video ini. Nanti kita kasih di kesimpulan dan tabel pengamatannya. Dan untuk asam ini memiliki pH-nya berarti kurang dari 7 karena kita udah coba dengan menggunakan indikator universal untuk memastikan ternyata pH-nya kurang dari 7, itu untuk asam. Dan untuk cuka ya, cuka berarti termasuk ke dalam asam. Sedangkan basa yaitu sabun, warnanya lebih ke biru atau lebih gelap dan pH-nya lebih dari 7. Kita udah buktiin di sini pakai indikator universal. Dan segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa lakuin juga di rumah dengan bahan-bahan yang alami, bahan-bahan di sekitar lingkungan kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.